Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Ada yang bertanya kepada saya, Dokter Rizky, tolong dong bahas bagaimana sih mengelola Yayasan Umi Ayuni. Dokter Rizky bisa mengembangkan unit pendidikan di Kabupaten Serdang Bedagai. Jadi mungkin saya di video ini akan lebih ke sharing terkait dengan pengalaman apa yang sudah saya lakukan dalam hal pengembangan khususnya di Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Umi Ayuni. Jadi Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Umi Ayuni itu berdiri dari tahun 2017. Jadi lokasi awalnya itu ada di Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai. Itu unit yang pertama kali saya bangun adalah TK Islam Terpadu. Jadi di satu desa, di Desa Lestari Dadi di Kecamatan Pegajahan, saya membuat TK Islam Terpadu Umi Ayuni karena terinspirasi banyak anak-anak kita yang putus sekolah, terutama mereka yang tidak mau bersekolah bukan karena faktor ekonomi saja, tapi karena memang tidak ada dorongan dari orang tua untuk bisa meyakinkan anaknya untuk sekolah. Jadi saya merubah pelan-pelan mindset masyarakat khususnya di Desa Lestari Dadi di Kecamatan Pegajahan. Alhamdulillah dengan berdirinya TK Islam Terpadu Umi Ayuni, alhamdulillah saya bisa memberikan wadah pendidikan yang insya Allah berkualitas, melahirkan generasi Islam yang Qurani, dan di situ masyarakat terdorong minimal keberadaan sekolah Islam terpadu di satu desa itu bisa membangun mindset para orang tua untuk bisa mensekolahkan anaknya. Alhamdulillah sampai sekarang itu berjalan, walaupun ada fase yang menghambat, terus juga ada hal-hal yang tentunya ini menjadi satu motivasi ya, dan insya Allah itu tetap saya jalankan sehingga keberadaan TK Islam Terpadu Umi Ayuni insya Allah menjadi barometer di Kabupaten Serdang Bedagai. Lalu di tahun 2018 saya mendirikan wadah sekolah Yayasan Umi Ayuni dengan unit SMP Islam Terpadu Umi Ayuni, tepatnya di Desa Melati 2, Jalan Waringin, Perbaungan, bertepatan dengan lokasi Radio Indah Suara 96,5 FM. Itu di tahun 2018, alhamdulillah saya langsung turun tangan, merekrut, menseleksi calon kepala sekolah, calon guru. Alhamdulillah rata-rata guru-guru di Umi Ayuni, guru-guru muda, karena menurut saya anak-anak muda memiliki inovasi, kreativitas, sehingga dia bisa mengembangkan bakat kreativitasnya dalam bidang pendidikan, mengajarkan para peserta didiknya. Insya Allah dia punya potensi pengembangan minat bakat pendidikan karakter, sehingga dia bisa mencari jati dirinya dan pembekalan agamanya diperkuat. Jadi itulah motivasi saya untuk mengembangkan dari TK sampai ke SMP di tahun 2018. Alhamdulillah berkembang, dan alhamdulillah guru-gurunya ya saya meyakini mereka mampu, dan sampai sekarang mereka juga tetap eksis, sehingga kita membuka lagi unit baru yaitu SD Islam Terpadu Umi Ayuni. Juga sama, saya menseleksi kepala sekolah dan para gurunya. Alhamdulillah sampai sekarang juga punya program yang luar biasa. Dulu ada program namanya Home Education atau Home Visit. Jadi memang kita lebih sering menekankan para guru itu untuk membentuk satgas atau tim ya untuk bisa mengunjungi rumah para siswa. Tujuannya kita melaporkan perkembangan anak dan juga ingin memberitahu atau memberikan pembinaan kepada para orang tuanya untuk menjaga anak-anaknya selama berada di lingkungan rumah atau di luar dari sekolah. Karena kan sekolah itu ada batas waktu, dan memang semuanya diserahkan kepada pihak sekolah, baik pada kepala sekolah maupun guru. Namun di luar dari jam sekolah tentunya atau selepas pulang sekolah itu adalah kewajiban untuk orang tua membina anak-anaknya. Jadi program ini berjalan, ada juga dulu program pengajian rutin yang kita buat, dan ini yang menjadi barometer saya terinspirasi untuk membuka lagi untuk unit SMA Islam Terpadu. Jadi alhamdulillah sudah lengkap lah Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Umi Ayuni dari mulai TK, SD, SMP, dan SMA. Jadi banyak hal yang sebenarnya, jadi mengembangkan pendidikan ini bukan segampang yang kita pikirkan juga. Paling tidak kita sudah mau memulai, kita mau menjalankannya. Karena bagi saya
Saya tidak takut untuk disaingin, karena alhamdulillah keberadaan Umi Ayuni tumbuh banyak pendidikan-pendidikan yang luar biasa juga. Saya kira ini juga menjadi satu barometer. Jadi keberadaan Umi Ayuni menjadi barometer pendidikan Islam terpadu dan diikuti oleh banyak sekolah yang lain. Jadi ini yang saya harapkan. Semakin baiknya pendidikan kualitas di Kabupaten Serdang Bedagai, ini meyakinkan bagi masyarakat dan saya tentunya bahwasannya pendidikan walaupun bukan berada di kota, walaupun dia di kabupaten, tapi memiliki kualitas pendidikan yang sama. Dan ini juga membantu program pemerintah bagaimana kita menjalankan sebuah misi dan misi pendidikan kita insya Allah yang berkualitas, memiliki SDM yang mampu, yang punya bidang kompeten yang sesuai, dan melahirkan anak-anak yang berprestasi, memiliki adab, etika yang soleh dan soleha, membahagiakan kedua orang tuanya, agama, bangsa, dan negara. Jadi inilah sekilas kenapa saya mendirikan Yayasan Pendidikan Islam Terpadu Umi Ayuni. Jadi buat teman-teman semua, kalian harus semangat. Apapun yang kalian lakukan tentunya harus disyukuri, tapi jangan lupa membuat sebuah perencanaan itu perlu, dan perencanaan didukung dengan adanya tim yang solid. Jadi jangan pernah melihat dari materi dulu, tapi jalankan perencanaan dengan kondisi kita yang apa adanya. Ya melangkah walaupun perlahan, tapi yakinlah kita akan mampu untuk mencapai di garis finish. Terima kasih yang sudah selalu setia menonton video saya. Mudah-mudahan video saya bisa menginspirasi kalian untuk membuka banyak unit pendidikan. Semakin banyaknya pendidikan yang tumbuh, semakin bagus kualitas sumber daya manusianya. Terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum.